Halo kelas 11 IPA, kembali kita bertemu lagi di dalam pembelajaran matematika minat ya, matematika peminatan, di mana materi kita hari ini adalah sudut paruh ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya sudut rangkap atau sudut ganda ya. Jadi sudut paruh itu berasal dari sudut ganda ya, atau sudut rangkap. Jadi sekarang saya akan mencoba menurunkan bagaimana sepertinya apa yang dimaksud dengan sudut paruh ya. Jadi kita berangkat pertama dari yang namanya sudut ganda, yaitu cos sinus 2x itu sebelumnya adalah cos kuadrat x kurang sinus kuadrat x ya. Jadi dari sini akan muncul nanti ya, masih ingat ya kan, cos 2x sama dengan bahwa cos kuadrat x itu kita ganti menjadi 1 kurang sinus kuadrat x dikurang sinus kuadrat x ya, masih ingat itu kan? Cos kuadrat x tambah sin kuadrat x sama dengan 1. Cos kuadrat x itu sama dengan 1 kurang sinus kuadrat x. Jadi dari sini muncul bahwa 1 min sin kuadrat x kurang sin kuadrat x adalah minus 2 sinus kuadrat x ya. Jadi ini juga namanya kosinus 2x. Jadi dari turunannya inilah nanti akan muncul sudut paruh. Artinya dari sini minus 2 sin kuadrat x kita pindahkan ke kiri menjadi positif ya. 2 sin kuadrat x sama dengan 1. Ini pindah ke ruas kanan menjadi cos 2x ya. Jadi dari sini sinus kuadrat x sama dengan 1 kurang cos 2x per 2 ya. Jadi di sini kalau dia pangkat 2 di ruas kiri, kalau hilang pangkat 2-nya atau menjadi sinus x, berarti ruas kanan menjadi akar 1 kurang cos 2x per 2 ya. Jadi kalau di sini x, di sini 2x. Jadi kalau di sini sin setengah x, berarti artinya adalah 1 kurang cos 2 kali setengah. Nah, karena kan di sini setengah x, 2 kali setengah akan menjadi x per 2 ya. Jadi kalau di sini x, di sini 2x, kalau di sini setengah x, berarti di sini adalah x. Jadi itulah yang pertama sudut paruh ya. Jadi ini dia rumusnya ya. Sekarang yang kedua adalah bagaimana kalau sin kuadrat x itu kita ganti menjadi 1 kurang cos kuadrat x. Jadi di sini cos 2x sama dengan apa tadi? Cos kuadrat x kurang sinus kuadrat x ya. Jadi cos 2x sama dengan, tadi kan cos kuadrat x yang kita ganti, sekarang sin kuadrat x yang kita ganti menjadi kosinus kuadrat x kurang sin kuadrat x itu adalah 1 kurang cos kuadrat x. Nah, jadi ini cos 2x sama dengan cos kuadrat x kurang cos kuadrat x menjadi 2 cos kuadrat X kurang 1 ya.
Jadi min 1-nya pindahkan ke ruas kiri. Cos 2x sama dengan jadi tambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat x. Artinya adalah cos kuadrat x sama dengan, ya. Berarti ini cos 2x ditambah 1 per 2, ya. Maka di sini kalau ini pangkat 2, kalau tinggal cos kuadrat x, jadi cos x ruas kanan akan menjadi akar, ya. Akar cos 2x ditambah 1 per 2. Jadi kalau di sini cos setengah x, berarti ini juga dibagi 2, ya. Berarti ini jadi cos x ditambah 1 per 2, ya. Ingat, kalau dia di pangkat 2, kalau dia jadi akar, di sini ingat plus minus, nanti tergantung, ya, tergantung dari di mana kuadrannya. Ini juga plus minus, ya. Ini juga jadi plus minus, ini juga plus minus, ya. Itu tergantung dari kuadran mana nanti sudutnya, ya. Berikutnya, ya. Jadi inilah rumus cos setengah x, ya. Tadi sin setengah x. Sekarang kita mau mencari tangen setengah x, ya. Ingat, rumus tangen itu adalah sinus per cos, ya. Jadi ini adalah sinus, berarti ini sinus setengah x per cos setengah x, ya. Jadi dari sini muncul bahwa sin setengah x apa tadi? Ini, ya. Berarti ini plus minus akar 1 kurang cos x per 2 per cos setengah x apa tadi? Ini, ya. Plus minus akar dari cos x ditambah 1 per 2, ya. 2-nya jadi 1. Tinggallah plus minus akar dari 1 kurang cos x per cos x ditambah 1. Jadi inilah rumus-rumus dari sudut paruh. Paruh itu kan setengah x plus minus akar 1 kurang cos x per 2. Cos setengah x adalah plus minus cos x tambah 1 per 2. Sedangkan tangen setengah x itu adalah plus minus akar 1 kurang cos x per cos x tambah 1, ya. Itulah rumus-rumusnya. Sekarang masuk kita ke contoh. Tentukanlah nilai dari yang pertama, ya. Misalnya kita buat A, sinus 22,5 sama dengan berapa, ya. Oke, selanjutnya ini kan sinus 22,5 itu adalah berapanya dari sudut paruh, sudut istimewa, ya. Berarti ini artinya sinus 22,5 itu bisa diubah menjadi sinus setengah dari 45 derajat, ya. Karena 45 bagi 2 adalah 22,5. Jadi sama kan? Berarti ini sinus setengah dari 45 derajat sama dengan, ya. Berarti ini yang kita pakai kan? Setengah x. X-nya jadi berapa? 45. Jadi ini akar dari, ingat,
kita pakai yang positif. Kenapa? Karena 45 itu adalah sudut istimewa yang berada di kuadran pertama. Artinya semua nilai sudut di kuadran pertama adalah positif, ya. Kita ikuti ya. 1 kurang cos. Jadi X-nya di sini kan X, berarti ini setengah, berarti ini kan X-nya, berarti jadi 45 derajat per 2. Artinya akar dari 1 kurang cos 45 kan setengah akar 2 per 2, ya. Jadi di sini kita bisa lihat 1 kurang setengah akar 2 artinya adalah, berarti ini sinus setengah dari 45 derajat akar dari, ya. Berarti ini 2 kali 1, 2 kurang akar 2 per 2 per lagi 2, ya. Ini semua di dalam akar, ya. Karena 2 kali 1, 2, 2 kurang akar 2 per 2 per 2, ya. Jadi ini jadi 2 kurang akar 2 per 2 dikali. Jadi ini kan 2 per 1, balikan 1 per 2. Ya. Ini adalah kita balikan 1 per 2. Jadi ini akar dari 2 kurang akar 2 per 2 kali 2, 4. Berarti artinya akar seperempat kan setengah akar 2 kurang akar 2. Jadi itulah untuk sudut 22,5. Sekarang masuk kita ke soal B. Misalnya cos 22,5 derajat sama dengan berapa, ya? Apa tadi rumusnya cos? Ini ya. Berarti cos 22,5 derajat itu adalah cos setengah dari sudut istimewa 45 derajat, ya kan? Karena setengah 40 kali 45 adalah 22,5. Jadi ini kita coba ya. Cos setengah kali 45 derajat sama dengan, ya. Berarti apa tadi? Coba setengah X. Jadi X-nya berapa sini? 45. Kita ganti ke sini ya. Berarti ini akar dari, ya, cos X-nya berapa? 45 derajat tambah 1 per 2. Berarti ini cos 45 tadi berapa? Setengah akar 2 ditambah 1 per 2. Artinya akar dari ini 2 kali 1, 2. Berarti akar 2 ditambah 2 per 2 per 2, ya. Berarti ini adalah akar 2 ditambah 2 per 2 dikali 1 per 2. Ini menjadi akar 2 ditambah 2 per 4 sama dengan akar dari seperempat adalah setengah, jadi 2 ditambah akar 2, ya. Jadi itulah kalau cos 22,5, ya. Berikutnya adalah tangen 22,5 derajat. Artinya ini apa? Sinus, ini sudah gampang ya. 22,5 derajat per cos 22,5 derajat. Ini sama dengan, ya. Sinus 22,5 berapa tadi? Ya. Ini dia, sinus 22,5 ini ya. Berarti ini adalah setengah kali 2 kurang akar 2 per cos 22,5 berapa tadi? Ini ya. Setengah kali akar 2 ditambah akar 2. Setengah bagi setengah 1. Jadi ini adalah
akar 2 kurang akar 2 per akar 2 tambah akar 2. Itulah tangen 22,5 ya. Berikutnya ya, misalnya kita buat contoh ya. Contoh berikutnya, diketahui sinus theta adalah 5/13. Tentukanlah A sinus setengah theta, B kosinus setengah theta, dan C tangen setengah theta ya. Karena kita nanti setengah theta itu kan artinya rumusnya akan berubah menjadi cos ya. Berarti harus kita cari cos dari sini. Jadi untuk mencari cosnya kita masukkan dulu dia ke segitiga siku-siku ya. Ini dia. Sinus kita misalkan di sini theta. Sin theta itu adalah sisi depan sudut per miring ya. Sisi depannya berapa? 5. Berarti sini 13. Berarti ini adalah pakai rumus Pitagoras. 13 kuadrat 169 dikurang 5 kuadrat 25. Berarti 169 kurang 25 berarti 144. Akar 144 adalah 12 ya. Maka muncul dari sini adalah cos theta sama dengan sisi samping per miring. Sampingnya berapa? 12/13 ya. Jadi sudah dapat ya kan? Jadi yang A udah gampang, tinggal masukkan ke rumus ya. Sinus setengah theta apa tadi? Akar. Ambil yang positifnya ya. Jadi ini tetanya ini adalah di sudut. Misalkan ini adalah kuadran pertama ya. Di kuadran pertama ini dia ya. Berarti kalau kuadran pertama semua sudutnya positif ya. Jadi kita ambil yang positif. Apa tadi sin setengah theta? Enggak rumusnya yang di sana ya. Sin setengah theta artinya adalah 1 kurang cos theta per 2 ya. Hanya masalah nama, di sana tadi x, di sini theta. Jadi ini adalah akar 1 kurang cos theta berapa? 2. Udah dapat ya? 12/13/2 sama dengan akar 13 kali 1 13 kurang 12 1, berarti 1/13/2 ya. Ingat, akar sini 1/13/2 adalah 1/26 sama dengan ini kan bisa kita ubah supaya dia tidak akarnya penyebutnya berbentuk akar 1 per akar 26 berarti kali akar 26 per akar 26. Berarti akar 1 kali akar 26, 2 akar 26. Akar 26 kali akar 26, kalau di dalam akar sama, berarti akarnya hilang. Berarti 1/26 akar 26. Itulah sinus setengah theta ya. Berikutnya, kita masuk ke cos setengah theta ya. Cos setengah theta, apa tadi rumusnya? Itu ya. Akar, ambil yang positifnya karena dia di kuadran pertama ya. Berarti ini cos theta ditambah 1/2 sama dengan akar. Cos theta berapa tadi? 12/13 ditambah 1/2 ya. Jadi ini 13 kali 1 13 tambah 12 25/13/2. Berarti ini akar dari 25/13/2 25/26. Akar 25 adalah 51 per akar 26. Berarti ini akar 26 per akar 26.
Berarti ini 5/26 kali akar 26. Itulah cos setengah theta. Satu lagi C, itu tangen setengah theta ya. Tadi AB, ini C ya. Oke. Apa tadi rumus setengah theta? Ini kamu sudah gampang ini ya. Sinus setengah theta per cos setengah theta. Sin setengah theta tadi sudah dapat ya. Berapa dia? 1/26 akar 26 per cos setengah theta berapa? 5/26 kali akar 26. Akar 26 bagi akar 26 jadi 1. 26 dengan 26 jadi 1. Berarti ini adalah tinggallah 1/5. Jadi tangen theta setengah theta adalah 1/5 ya. Jadi begitulah cara mencari sudut-sudut paruh ya. Oleh karena itu kita harus mengingat rumus sudut paruh itu. Ingat, sudut paruh berasal dari sudut ganda dan inilah turunannya beserta contoh-contohnya ya. Tetap dipelajari, semangat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.